kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 191 sampai dengan 200 anak-anak. Baik, Ibu langsung membahas materinya. Materi pembelajaran 5, ayo mengamati anak-anak. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Baik, kita amati pada gambar anak-anak. Tampak di sini dua pelatih hewan sedang membersihkan tubuh gajah. Apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Jika pernah, anak-anak bisa menjawab iya. Kita amati pada gambar yang pertama. Tampak di sini seekor harimau yang dilatih untuk melompati atau melewati lingkaran api. Di gambar kedua ada seekor beruang yang berusaha untuk naik sepeda motor atau dilatih untuk naik sepeda motor. Di gambar ketiga ada seekor harimau yang dilatih untuk berdiri dan menangkap makanannya. Materi, ayo berlatih anak-anak. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Tampak pada gambar di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potong daging yang sama besar. Kita amati pada gambar anak-anak di sini seekor harimau sedang memakan daging. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah yang dimakan 5 bagian. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan keseluruhannya ada 8. Maka bentuk bilangan pecahannya adalah 5 per 8. 5 bagian dari keseluruhannya ada 8 bagian yang sama. Baik, kita amati gambar selanjutnya anak-anak. Tampak di sini beruang memakan 1, 2, 3 bagian daging. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 3 bagian dari keseluruhannya ada 8, berarti 3 per 8. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Tadi harimau, Ibu singkat dengan H, memakan 5 per 8 bagian. Sedangkan untuk beruang memakan 3 per 8 bagian. Tentu saja lebih banyak harimau anak-anak. Ini lebih besar harimau. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Jawabannya adalah harimau. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Kita amati pada gambar yang pertama. Di sini ada 1 bagian utuh. Ini belum dipotong-potong. Selanjutnya ke gambar kedua, 1 bagian utuh ini tadi dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 bagian diberi warna biru anak-anak. Ini 1 bagian dari 2 bagian sama besar. Ini disebut pecahan setengah. Yang berwarna biru ini disebut dengan pecahan setengah.
Selanjutnya, ini satu bagian utuh ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Ini menjadi 4 bagian sama besar anak-anak, dan yang diberi warna biru ada 2 bagian. 2 bagian dari 4 bagian sama besar sama dengan 2/4. Ini adalah pecahan 2/4. Ibu tulis di sini 2/4. Selanjutnya ke gambar keempat di sini, satu bagian utuh ini dipotong menjadi 8 bagian sama besar dan yang 4 bagian diberi warna biru. Ini menunjukkan 4 bagian dari 8 bagian sama besar disebut 4/8. Yang diberi warna ada 4, seluruhnya ada 8. Sekarang kita cermati. Dari satu bagian utuh ini semuanya sama, 1/2 atau setengah, 2/4, 4/8, semuanya luasnya sama anak-anak. Ini panjangnya sama, di sini panjangnya semuanya sama, dan ini lebarnya juga sama. Jadi luasnya sama. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Kita amati. Setengah pembilangnya 1, penyebutnya 2. 2/4 pembilangnya 2, penyebutnya 4. Selanjutnya 4/8 pembilangnya 4, penyebutnya 8. Akan tetapi setengah senilai dengan 2/4. Setengah atau 1/2 juga senilai dengan 4/8. Tadi sudah dijelaskan luasnya sama. Setengah atau 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Ini disebut dengan pecahan senilai anak-anak. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Kita amati pada gambar di sini, satu bagian utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Yang 2 bagian ini diberi warna biru. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. 2 dari keseluruhannya ada 3. Bentuk pecahannya 2/3 bagian. Selanjutnya kita amati di gambar kedua. Ini sama besar. Selanjutnya dibagi 6 sama besar. Ini yang diberi warna biru ada 4 bagian. Kita amati dari sini. Ini kalau kita luruskan, ini lurus anak-anak. Ini sama. Berarti di sini 2/3 ini sama dengan 1, 2, 3, 4. Tulis dulu yang diberi warna biru 4. Per seluruhnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4/6. Ini senilai. Selanjutnya ke gambar yang ketiga. Ini satu bagian utuh dipotong atau dibagi menjadi 12 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bagian sama besar. Yang 8 bagian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian sama besar ini diberi warna biru. Kalau kita luruskan dari atas, ini lurus anak-anak. Sama panjangnya. Ini lebarnya juga sama. Ini menunjukkan bahwa pecahan 2/3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 per keseluruhannya ada 12. 8/12. Jadi pecahan 2/3 senilai dengan 4/6 senilai dengan 8/12. Sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Yang pertama, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Kita amati, ini sudah Ibu beri contoh. Kita buat satu kotak. Selanjutnya ini kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4. 4 bagian sama besar. Selanjutnya untuk kotak pertama Ibu beri warna hijau. Bagian yang diwarnai adalah 1/4 bagian.
1 bagian dari keseluruhannya ada 4 bagian yang sama. Instruksi kedua anak-anak, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Warnailah 2 kotak pertama. Baik, di sini sudah Ibu gambarkan kotaknya. Kita bagi menjadi 8 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kotak kita warnai dengan warna hijau. Di sini 2 kotak pertama. Bagian yang diwarnai adalah 2/8 bagian. Selanjutnya yang ketiga, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Warnailah 3 kotak pertama. Di sini sudah Ibu gambarkan anak-anak. 1 kotak panjang ini sama dengan yang atas anak-anak ukurannya. Kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan 3 kotak pertama kita beri warna hijau. Bagian yang diwarnai adalah 3/12 bagian. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Baik, di sini ketiga kotak sudah Ibu gambarkan di sini. Kita amati. Yang pertama adalah pecahan 1/4 yang berwarna hijau, yang kedua 2/8, dan yang ketiga 3/12. Ini kita amati panjangnya sama anak-anak ini. Panjangnya sama dan lebarnya tentu saja sama ini. Lebarnya sama karena besar kotaknya tadi sama. Ini bisa kita simpulkan luasnya sama ketiga-tiganya. Berarti 1/4 ini sama dengan 2/8, sama dengan 3/12. Sekarang kita simpulkan. Kesimpulan. Bagian kotak yang diwarnai dari ketiga gambar di atas sama luas. 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Sehingga pecahan 1/4, 2/8 dan 3/12 adalah pecahan senilai. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Baik, ini Ibu gambarkan anak-anak. Bentuk pecahannya Ibu gambarkan. 1 bagian utuh ini kita bagi menjadi 15 bagian sama besar anak-anak. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang untuk beruang di sini 7 bagian. Kita hitung yang berwarna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk beruang. Ini 7/15. Selanjutnya untuk harimau anak-anak. Yang 6 bagian untuk harimau. 6 bagian untuk harimau. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harimau mendapat bagian 6/15. Dan di sini sisanya untuk singa anak-anak. Sisanya 1, 2. Ini untuk singa. Ini 2/15. Pertanyaan ke-1. Ini tuliskan bagi bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Yang pertama, bagian daging yang dimakan harimau adalah 6/15 anak-anak. Ibu tulis di sini 6/15 bagian. Selanjutnya, Ibu tulis di sini 6/15 bagian. Selanjutnya, bagian daging yang dimakan beruang adalah 7/15 bagian. 7/15 bagian. Ini. Dan nomor 3, bagian daging yang dimakan singa adalah 2/15 bagian. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara
atau melatih hewan-hewan tersebut. Ayo berdiskusi anak-anak, kita amati pada gambar di sini. Pada pertunjukan sirkus di sini ada yang bertugas untuk melatih binatang, ada yang bertugas untuk mempersiapkan tenda, dan ada juga yang bertugas untuk menjual tiket. Dalam pertunjukan sirkus kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Ibu memberi contoh anak-anak. Nama kegiatan piket kelas 3 hari Rabu. Pembagian tugasnya, Rama bertugas membersihkan papan tulis, Sinta mengelap kaca jendela, Fania menyapu lantai, Dimas merapikan meja dan kursi, dan Dino menyiram tanaman di depan kelas. Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak. Bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik, Ibu bacakan dongengnya dengan judul Si Kancil dan Buaya. Kruk-kuk-kuk, kruk-kuk-kuk, kruk-kuk-kuk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu, namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" Teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak kancil?" Sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Dicarikan dari berbagai sumber. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Baik, ini Ibu memberi contoh anak-anak. Setelah itu, si kancil langsung berlari menuju kebun mentimun. Dia memakan mentimun-mentimun di kebun itu sampai kenyang. Sementara di tepi sungai, buaya-buaya itu tersadar telah ditipu oleh si kancil yang hanya memanfaatkan mereka untuk menyeberangi sungai. Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Ibu memberi contoh. Tokoh dalam dongeng Si Kancil dan Buaya dan sifatnya. Yang pertama, tokoh kancil. Sifatnya adalah cerdik dan suka menipu. Yang kedua, tokohnya buaya. Sifatnya adalah mudah percaya kepada orang lain dan mudah dibohongi.
Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Buatlah kelompok dan berikan peran untuk setiap anggota kelompokmu. Tulislah rencana bermain peran pada tempat berikut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak, rencana bermain peran kelompok 1. Tania berperan sebagai narator yang membaca narasinya anak-anak. Yang kedua, Aldo berperan sebagai si kancil. Ketiga, Ito berperan sebagai buaya ke-1. Yang keempat, Raka berperan sebagai buaya kedua. Dan kelima, Dani berperan sebagai buaya ketiga. Ini Ibu memberi contoh saja, nanti anak-anak bisa membuat sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.